Halo, perkenalkan nama saya Francisca Aprila, NIM 2210417597. Kali ini saya akan mengerjakan untuk soal UTS saya, yaitu analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Pak Adi Mersalin. Selamat menyaksikan. Pak Adi, ini Bapak saiki aku ada cerita bang perjalananku ngelakoni analisis lingkungan bisnis bikin usaha kamu ngenteni pasar lah saingan Pak Adi. Ya iki aku pengen cerita kabeh sing wis aku lakoni Nama saya Francisca Kabita Buka Pak Adi muda-muda Bapak senang ngerteni kabe analisis pas tersebut pandan terus kusinau kabe. Suatu hari saya duduk termenung di depan laptop, menatap layar Google Classroom, memikirkan tugas yang diberikan oleh Pak Adi. Tugas itu adalah komentar tentang analisis lingkungan bisnis. Kelas yang penuh dengan mahasiswa dengan semangat belajarnya, termasuk saya yang entah bagaimana, entah mengapa sangat sering terlambat mengerjakan tugas. Pak Adi bilang, kalau kalian bisa memanfaatkan analisis lingkungan bisnis dengan baik, itu bisa membawa perusahaan jauh ke depan. Begitu juga dengan analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS. Jangan lupa tugasnya. Saya pun mulai mencari tahu tentang analisis lingkungan bisnis. Ternyata analisis ini penting banget buat perusahaan. Soalnya, perusahaan harus tahu apa yang terjadi di luar dan di dalam perusahaan supaya bisa bertahan dan berkembang. Jadi analisis lingkungan bisnis itu kayak GPS buat perusahaan. Tiba-tiba lagu Kopi Dangdut berkumandang dari speaker laptop saya. Itu lagu yang selalu jadi teman setia setiap saat saya menghadapi tugas yang membingungkan. Goyang Kopi Dangdut biar semangat, pikir saya sambil mengetikkan penjelasan tentang analisis SWOT. Pagi datang matahari bersinar terang, ambil kopi biar hari jadi semangat. Kerja keras jangan pernah merasa lelah, goyang tubuhmu biar semua terasa ringan. Kopi dangdut biar semangat, langsung goyang hilangkan penat. Jangan takut, teruslah untuk berjuang. Kopi dangdut hidup penuh dengan warna. Hari baru jangan sia-siakan waktu. Ambil kesempatan buat kita semua jadi hebat. Bersama teman mari kita bersenang-senang sambil nyeruput kopi, jangan lupa senyum lebar. Goyang kopi dangdut biar semangat, langsung goyang hilangkan penat. Jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh dengan warna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT
analisis SWOT untuk Universitas Pancawakti. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Universitas ini memiliki fakultas-fakultas dengan reputasi yang bagus dan akreditasi yang tinggi. Dosen-dosen berpengalaman dan risetnya juga menarik. Yang kedua ada weakness, itu kelemahan. Infrastruktur yang kadang kurang memadai seperti ruang kelas terkadang penuh dengan sesak. Selanjutnya yang ketiga, opportunity yaitu peluang, bisa membuka program yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman seperti program teknologi atau kewirausahaan. Selanjutnya yang keempat, threat atau ancaman, persaingan ketat dengan universitas lain yang lebih modern dan sudah lebih dulu mengembangkan program terbarunya. Universitas Pancawakti hemat dan jaya, fakultasnya punya reputasi tinggi, dosen berpengalaman, riset menarik, kualitas tinggi. Analisis saat kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, mari goyang analisis SWOT biar paham. Kelemahan kadang ruang kelas penuh sesak, infrastruktur masih butuh banyak yang diperbaiki, tapi peluangnya jauh besar, bisa buka program baru teknologi atau wirausaha semakin maju. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, mari goyang analisis SWOT biar paham tentang universitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan PESTEL untuk Universitas Pancawakti. Yang satu ada politikal, itu politik, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi sangat mempengaruhi universitas ini, terutama dalam hal pendanaan. Yang kedua ekonomi, perubahan ekonomi dan biaya pendidikan yang semakin mahal mempengaruhi minat mahasiswa. Ya, ada sosiokultural, yaitu sosial dan budaya. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi. Selanjutnya yang keempat, teknologikal, yaitu teknologi, perkembangan teknologi seperti pembelajaran online, pembukaan peluang untuk universitas, mengembangkan kurikulum berbasis digital. Selanjutnya ada environmental, lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim mempengaruhi kurikulum yang mengarah pada studi keberlanjutan. Selanjutnya ada legal, itu hukum, peraturan baru dalam pendidikan tinggi yang sering berubah, perlu diikuti oleh universitas. Politik kebijakan yang sangat mempengaruhi pendidikan tinggi, dana pun harus pasti meminta, tentukan arah dan langkah, memengaruhi universitas kita tercinta. Bukan hanya satu pesta menganalisa politik, ekonomi, budaya, semua diperiksa, teknologi dan lingkungan. Ada semua universitas Pancawakti semakin berjaya, ekonomi, biaya pendidikan makin menambah mahasiswa. Jadi perhatian khusus
Namun kesadaran masyarakat semakin tinggi semakin banyak yang melanjutkan studi. Bukan hanya satu pesta menganalisa politik, ekonomi, budaya, semua diperiksa. Teknologi dan lingkungan semua ada Universitas Pancabakti semakin berjaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan TOS untuk Universitas Pancabakti. So, strike atau opportunity memanfaatkan kekuatan dalam riset dan pengajaran untuk membuka program baru yang terrelevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya ada WO, weakness dan opportunity, meningkatkan infrastruktur dengan memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan sektor swasta. Selanjutnya ada ST, strike dan trade, yaitu memperkuat posisi universitas dengan memperluas jaringan dan kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk menghadapi ancaman kompetisi. Selanjutnya ada WT, weakness dan trade, itu mengatasi kelemahan dalam infrastruktur dengan mencari solusi efisien dan menambah sumber daya untuk menanggulangi ancaman dari universitas lain. Sekuat bisa masing riset dan pengajaran penggemar harus dibuka. Relevansi zaman jadi kunci utama supaya Pancabakti terus berkembang. Goyang terus, ayo semangat. COWOSTWT jangan sampai ketinggalan. Goyang terus, harus diperbaiki, infrastruktur lebih baik. Ayo bangunlah peluang baru dari pemerintah dan sektor swasta. Mari kita jalin kerjasama terus. Ayo semangat, SWOSTWT jangan sampai ketinggalan. Goyang terus, Universitas Pancabakti maju terus. STWT kuat untuk melawan ancaman, jalin jaringan dan kerjasama luar negeri. Kompetisi bukan halangan, kita bisa menang dengan kolaborasi. Pancabakti tetap jaya, goyang terus, ayo semangat. SOSTWT jangan sampai ketinggalan. Goyang terus, Universitas Pancabakti maju terus, memanfaatkan peluang atasi ancaman WT kelemahan ancaman hasil efisien, tambah sumber daya. Dengan terus Pancabakti kita akan terus maju. Goyang terus, kita sukses bersama. Saat saya selesai menulis tulis, saya pun teringat dengan tugas komentar yang ada di Google Classroom. Tugas yang harus saya kerjakan yang nilainya 30%, itu benar-benar menakutkan. Apalagi kalau mengingat Pak Adi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya analisis lingkungan bisnis bagi masa depan perusahaan. Saat saya menunggu lama untuk berpikir lebih lanjut, tiba-tiba aku bukan Bang Toib mengalun dengan semangat. Ya ampun, harus segera selesai ini. Saya pun mengetikkan komentar saya dengan cepat. Tugas analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Gunakan analisis SWOT, PESTEL, dan TOS membantu perusahaan memuaskan strategi yang lebih baik. Dengan tugas yang akhirnya selesai, saya merasa lega, seperti baru saja selesai menang lomba dangdut. Terima kasih kepada Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang yang membuat perjalanan belajar analisis lingkungan saya lebih menyenangkan. Terima kasih.
Jangan lupa Pak Adi, saya sudah selesai tugas yang berat ini pun sudah tuntas dengan semangat. Terus belajar menulis analisis biar semua jelas. Jangan lupa Pak Adi, saya sudah selesai. Jangan lupa saya sudah selesai tugas analisis, kini jadi cerita. Dengan usaha saya bisa menyelesaikan. Sekarang giliran Pak Adi untuk memberi penilaian. Saya sudah kerjakan dengan sepenuh hati, analisis yang lengkap dan sepenuh hati. Analisis yang lengkap dan penuh arti dengan subpestel dan tos yang tepat. Sekarang saatnya untuk menunggu evaluasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT untuk diri sendiri. Yang pertama ada strike kekuatan. Saat saya mulai berpikir tentang kekuatan saya, tiba-tiba lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhalizah mengalun dengan lembut. Cinta luar biasa, itulah aku yang punya semangat tak terbendung. Saya menyanyikan dalam hati. Kekuatan saya terletak pada kemampuan belajar yang sangat cepat, terasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak hanya itu, saya juga punya pengalaman kerja dalam berbagai proyek yang membuat saya siap menghadapi tantangan. Kekuatan saya terletak pada cepat, terasa ingin tahu, selalu terpadu adaptasi dengan lingkungan baru. Saya bisa menjadi terbaik dengan tekad yang kuat. Kekuatan saya bukan hal yang biasa, kemampuan belajar, terasa ingin tahu, bekerja dalam upaya saya siap hadapi semua. Pengalaman saya banyak menghadap tantangan di setiap proyek. Saya belajar banyak hal setiap kesempatan dari peluang baru. Kekuatan saya bukan hal biasa, kemampuan belajar, terasa ingin tahu tinggi ke dalam proyek. Saya siap hadapi semua, bukan hanya sekedar. Ini kekuatan saya dari tantangan yang saya bangkit, lebih kuat dengan belajar. Saya temukan jalan setiap rintangan, saya hadapi dengan yakin.
Dari sini saya akan menjelaskan analisis TOS untuk diri sendiri, yaitu ada SO, strengths dan opportunity. Yang satu, memanfaatkan kekuatan saya dalam teknologi dan pembelajaran cepat untuk mengembangkan diri di bidang yang terus berkembang dengan peluang besar. Dalam dunia digital dan pendidikan, saya bisa menjadi ahli yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua ada WO, weakness dan opportunity. Saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam menunda-nunda pekerjaan bisa diubah menjadi peluang untuk belajar lebih disiplin dengan memanfaatkan peluang untuk belajar manajemen waktu dan produktivitas saya bisa lebih efisien. Selanjutnya ada ST, strength dan trait. Pengalaman yang saya miliki, saya dapat mengatasi ancaman seperti ketidakpastian di dunia kerja. Saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Selanjutnya ada WT, weakness dan strength. Kelemahan dalam hal kurang percaya diri dan sering menunda-nunda bisa menjadi penghalang, namun saya bisa mengurangi dampaknya dengan lebih sering melibatkan diri dalam situasi yang menantang dan perbaiki kebiasaan buruk saya. Dalam lagu bahasa Indonesia Jawa dengan ada dua anggrek. Sosok kekuatan saya si paling utama, teknologi lan pembelajaran cepat KB bisa peluang dunia digital pendidikan goyang terus ayo semangat SOWOSTWT KB ku dipahami goyang terus takkan lagi ragu dengan kesempatan aku terus maju. OWO kelemahan sering menunda-nunda, tapi aku ngerti kesempatan ada di depan, belajar disiplin itu. Goyang terus ayo semangat SOWOSTKB jujur bani goyang terus takkan ragu lagi dengan kesempatan kita terus maju. ST pengalaman aku bisa. Dengan semua analisis ini, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Lagu-lagu seperti Jalan Goyang, Sakitnya Tuh di Sini, Ayah, dan Cinta Luar Biasa telah menemani perjalanan saya, membuat segala sesuatu lebih ringan dan penuh semangat. Kini dengan semua analisis SWOT, PESTEL, dan TOS, saya lebih memahami diri saya sendiri dan tentunya lebih siap meraih masa depan yang cerah.